لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kami muliakan para orang tua kita, juga Bapak Kades Tende, Bapak Imam Tende, Bapak Kades Sabang, juga teristimewa Al-Ustadz pada malam hari ini yang sempat bersama-sama kita lagi, juga seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, kaum perempuan, dan seluruh hadirin jemaah takziah yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, berkah, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersama-sama turut hadir, turut mendoakan atas berpulangnya rahmatullah orang tua tercinta Bapak Abdul Samit. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita, pemimpin besar kita. Beliau adalah manusia biasa yang pada akhirnya diangkat menjadi pemimpin dunia, menjadi kekasih Allah. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah beliau atau kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih jelas dalam ingatan kita orang tua kita tercinta Ambotono dalam berpulang ke rahmatullah. Namun insya Allah beliau telah tenang di sana. Masih jelas dalam ingatan kita bagaimana beliau yang penuh semangat, seorang pekerja keras di Samang-Samang dulu. Dan alhamdulillah beliau juga meninggalkan begitu banyak cucu, begitu banyak anak dalam usia kurang lebih 78 tahun. Insya Allah beliau tenang di sana, dan insya Allah seluruh keluarga, seluruh anak dan cucu senantiasa mendoakan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan takziah ceramah agama. Kita simak, kita petik hikmahnya, insya Allah menjadi tauladan, menjadi contoh untuk kita semua. Dan mari kita sama-sama dengarkan. Kepada Al-Ustadz Bapak Jamaluddin Sarjana Pendidikan dengan hormat disilakan. Biasa juga kan ya. Tangga kedua. Ya. Ini. Oh ya. Taruh di dapur. Dan di lantai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngopi mak balik. Mega ngopi pada ceng itu dengan ya tak pada ceng pada Allah nak bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala ta'ala Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala aidan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kita muliakan, kita hormati orang tua kampung, yakni Bapak Kepala Desa beserta Ibu, juga ikut bersama Kepala Desa Sabang, Kepala Magar Tak Natoli, juga orang tuaku Pak Imam, yang juga pada kesempatan ini Pak Ustadz merangkap sebagai MC. Pak Ustadz izin sini teman-teman lebih ikut hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Magar tak ini bawang tepuh. Seandainya kan yang mendaftar maka dia mencantik itu tepuh tahu sana. Minimal dari ujung sana ke depan sini. Ibu Kades juga. Tapi tidak ada yang mendaftar di setengah sana. Bapak Ibu yang saya muliakan jamaah takziah, pada kesempatan malam hari ini saya berdiri di hadapan kita guna saling mengingatkan tentang kematian. Iero amate ngenge tau magareta tau macantik macuah malulu pada saatnya datang pergi, tidak bisa ditawar. Orang kaya, orang miskin, punya jabatan, tidak punya jabatan, pergi. Jadi tidak ada kata pada saat ajal itu datang kita harus ikhlas dan rela. Dengan kata kunci, persiapkan diri kita masing-masing. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir duduk-duduk sejenak mendengarkan renungan dari Pak Guru, Bapak Ibu. Kita merenungi diri ini engkar tamatuarta di usia berapa tadi Pak Ustaz? 78 tahun usia beliau hidup di dunia, dipanggil oleh Allah menghadap, mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan di dunia. Dan perlu kita tanya diri kita, berapa sudah umur tak sekarang? Yang tahu itu adalah kita sendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di setiap majelis, di setiap pertemuan, mau pengajian atau takziah, mau dia akad pernikahan, selalu diawali dengan kata innal hamdalillah. Diajak kita untuk senantiasa
bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Karena Bu, kita ini ciptaan Allah, tidak cukup pengorbanannya kita kepada Allah dengan nikmat yang diberikan. Bu, puasa matiin rumahnya nih. Aja terserius lah deh. Beli paket data 1 bulan berapa Bu? Bervariasi. Ada yang isi 4 GB, ada yang isi 11 GB. Ada berapa giga Bu? Yang paling banyak berapa giga? Kalau yang pebisnis itu harus banyak giganya, karena banyak juga nolnya yang sering dicerita. Tahu Bu? Maka Bapak Ibu sekalian, Allah cuma suruh kita di dalam sehari semalam, sederhana ini pembahasan, 5 kali sehari semalam, iana tuh sampai perlu tidak bisa ditawar-tawar. Tapi aku kok kinopasan negara aku tuh cerita ke sapi sekumon dia aja malah lapor di. Nareko poli jama-jama na engka boting pokoknya labo iya tuh asara isi bawa loro ilat tuh mengarimi. Aku kita ndek apa koron buka desti. Aman Budi. Ayo tapi geleng-geleng lainnya saja. Mantan pacarnya Pak Dirman ini geleng-geleng lain-lain. Geleng-geleng teman nestak. Maksudnya kenapa? Allah cuma minta waktunya kita 5 kali sehari semalam, itu yang perlu. Yang sunnah ini mani nonroi. Melo ki jame runtuk ki apalah dek tajame dek tama dosa. Tapi nareko perlu dek tajame man rasa gitu. Katanya dia letak. Nih gede napur masam pajama ngari binangi. Nih gede panapur masam pajang istat. 2 itu labu. Pura mana nih? Ya pura ibu. Ya pura pakai desa dek Pak. Apa pas engkan aku jembatan mati pos mati kan di rumah aja dewaka. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya lagi, berapa menit itu dalam satu waktu salat? Siaga menit tak pakai kira-kira 15 menit dikali 5 berapa Bunda? Kan 5 kali. Siaga? Siaga 55 menit dia kena si jam. Aku dapat bagi sinetron tidak cukup 15 itu Bu. 5 menit surah yang paling pendek. Inna atayna. Tidak di sini, di sana di Prancis bilang Ustaz Aslam. Jadi saya ulangi kembali. Sederhana sekali. Allah minta kita salat itu wajib, nasabak janji kita itu. Kita yang berjanji kepada Allah pada saat ditanya siap moko ga naam. Iya. Sanggup kejame perintahku siap. Siap jauhi laranganku siap. Kalau mana tak balik. Yang diperintahkan dikerja, ditinggalkan, yang larangan dikerja. Kan begitu. Kamu ini dipakai deh sejasa tuh. Caki mak beli Pak beli mana gitu ini? Kata sih jadi di skip dan di volta kalau ada yang bohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana. Fardu salat fardu 5 kali sehari semalam Bapak Ibu sekalian, itu sebagai penghambaan diri. Dan itu persoalan yang pertama kali diurus pada saat orang meninggal. Aku di nama biasa yang lain tahu patuligor maka Allahu Akbar masih satu. Nah satu sinjai masih satu kali. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi persoalan tentang kematian pasti dan persiapan salah satu kuncinya adalah sembahyang. Apa kasih sembahyang tak? Makanya sering kita dengar Bapak Ibu sekalian, naisen ditawin apahan maka ada angka syariah, angka tarika, angka hakika, angka ma'rifat, tapi naisen semit pawi. Jadi semua kada tiga mimon raya lagi.
Sering orang dengar di HP banyak, tapi narik ko rin pala dito macam ang rasa gitu. Aja ka man salah tikek. Nasabak narik ko angka to masumpa jatuh sari kami pada pagi man rasa itu nasabatan kita deh. Tega sari yang natong di bawah Pak. Allahu Akbar purai. Tega tarik kana. Tega ikan tega maripan. Di tapos bola mana ng Eropa. Nagkamanamagay di. Yang pa ito makara tamatay. Yang matuto dyan nabahas. Tamatay makara. Nalapakang ilila. Natokang iyati. Nabukoy tapot. Yang mana matuto. Tapi yang ka tumasong pa dyan. Allahu Akbar tege. Lo pasahe. Lo igalungi. Masaulangi ka. Masaulangi ka. Yan riyasan ang katumasong pajang sariya bawang kuatak kalian na bawang tegi pikiran na tegi ati na tegi tapos na rin adi bola biya pero sampai jangan malam maju kusuju tapi padion rona makat maraji aku anak balolo na sengage yasan iya. Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali siapapun orangnya yang mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mula dari bok nalino, tamarilalan na kukuruin. Dosa yang kita lakukan, hilap yang kita lakukan, ada yang kita dapat ganjarannya di dunia, ada kita dapatkan ganjarannya di hari kemudian. Budi, bansana dia sengi ruminau. Contoh kecil, mega matoga pa rin kalugo ko Mega. Ako kinapasan, gaga. Bahaya makokoy. Kenapa? Kebutuhan meningkat, pekerjaan terjepit. Atambailah kutu, kalasi. Dia agak jadi. Tulianon na may tahu na senten. Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat tadi saya sampaikan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Di akhir ayat itu Allah perjelas di situ kita ini hidup dan mati. Yang mau dicari Allah itu adalah niga paling maka si tepena. Ya enggak? Makanya pada tua mana ki pada sapa mana dalek tak jabatan tak ada mana. Tapi adi mondrina niga maka si tepena. Yang beribu nak tidak dikasih kiko itu. Jadi hidup di dunia ini gampang menurut saya. Tetapi lewa-lewangan nama reci. Tidak dibayar napas. Jadi ada bayar napas? Tidak ada. Makanya saya bilang tadi 5 kali sehari semalam itu perintah Allah sembahyang. Tidak pernah ada yang ditagih rekening napasnya, tidak pernah. Rekening listrik setiap bulan ditarik. HP berderi, tidak bisa balas chat, habis datanya itu bayar beli. Tapi tidak ada sampai detik ini orang bayar napas. Nama agak kira-kira Pak. Narik ko engka to magkamajak 5 sebus di menit. Siaga tawajak kira-kira tuh. Makanya terima kasih dari Allah Ta'ala. Terima kasih kita yang sangat banyak. Di mana terima kasihnya? Aku balik pura kikmatin romatu. Ele ibadah. Aja tasalele urat tanar kudet tapuari maka da alhamdulillahi rabbil alamin. Angka mo panapas na rika kung Allah Ta'ala upakit mo. Pero dito gi wajah. Wajah. Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hilaf dan benarnya kita adalah kita sendiri. Maka jangan seseorang di antara kita menunjuk di antara kita. Maka dari nang kawitayano tama ki masih dia ay naraka onron na belum tentu. Belum tentu. Wanding jadi komiti wala na masumpaja tapi bagus ibadahnya. Daripada lo masih dia, lo bawa baca ke masjid, kiki nggak baca Pak. Nasa Pak ya lo na bapak-bapak, ang kamana merek na bajuna, Adidas,
naik. Gimana lo baca? Pada saat Pak Imam angkat tangan, Allahu Akbar. Nah katanya di mana? Allahu Akbar. Bacanya Al-Fatihah Pak Imam apa mula nih baca? Nah baca mana bayar lipat atau gajah duduk sarung tenun bulu kumbah jene ponto bantai takalar sinjai bone sopeng wajo. Gimana baca? Mere siasa yang kasih baju mere nah pilih Pak Haji Muslim, pilih Pak Padirman, pilih Pak Kades Sabah. Supaya mak baca ya Bapak. Makanya saya pernah ditanya, Pak Jamal, bisa kan orang sembahyang tutup mata, tutup lalu mata tak narik kumigalat itu di saya lota. Tutup mata tak, maka pandangan harus ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhana, siap nikmati Bu? Kalau saya Bu siap. Makanya waktu saya di Sabigi, pas turun dari rumah, datang orang mau panggil mau pesta. Turun lagi dari mobil. Naik lagi di mobil, ada lagi orang dia bilang tanda tangan Pak berkasku. Mau kak menikah juga. Mereka taruh nih tuh, dia suka tanda tangan, megalak deh. Nah sempat berapa kali sudah saya ganti. Kenapa ya? Tentara calon suamiku. Susah sekali persyaratan. Mereka itu nama gitu persyaratannya. Yang bahaya itu 2 senjatanya. Iya Bu. Laras pendek sih bawa laras panjang. Iya. Macam Ibu. Kemana laras panjang pergi? Harus pergi. Karena perintah komandan. Yang namanya Persib. Istri tentara harus itu, nggak bisa tidak. NKRI harga mati. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ini di dunia adalah mau Tuhan lihat siapa yang paling bagus kadar imannya. Niga paling makasih teputna. Bapak Ibu yang saya muliakan. Capek nih? Depi, apa bulannya yang sedih capek? Apa mau peti aja Bu? Baca aja kita ceramah gitu dan lanjut Bapak Ibu. Tadi saya bertanya, sudah siap meninggal? Semua siap. Cuma persoalannya ibu-ibu masih muda suaminya, yang dipikir ngambil orang. Bapak-bapak juga berpikir begitu, masih muda istrinya, meninggal di bapak-bapak, ambil orang. Yang kedua, harta masih banyak. Pada saat kita meninggal, suami baru yang ambil. Makanya Bu, kalau ada baju baru tak pakai mana memang nih, aja lalu tak taruh. Bukan des, ajak kamu mati kibaja. Tanpa mak bene bapaknya, bene baru itu pakai baju baru. Aku kau ilon aku tak pemilu macam di pupuk tanah gare. Tolong aku tahu tak tempo gire na. Kada tolong ibu aku. Makanya tadi saya tinggalkan rumah, saya bilang mak pergi mati. Nah saya ngajak mereka lepas si mereka. 2 tu kapang ulit pangi, lepas kalapang ngitende, lepas tu kalapang ngitinigi. Nah sebab angka pak danduk apa kau? Balik digaga, serah ya. Aku tinigi pak balik. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kematian pasti. Seberapapun banyak harta kita ditinggalkan, maka tak pakai guna memang Pak. Jangan sampai juga di belakang itu yang membuat kita jadi dipertanyakan di dalam kubur. Magai, boleh tegi warang parangi pa boleh kegi pakai guna. Sisa nama mati salah walang parangi. Nasa saya anak imonde. Taruh. Tadi sebelum saya kemari, saya blokir itu nomor orang pelabuhan. Aku tak kuasa pasti testen. Iya, engkau siaga masalah suren, ia rogagai melok na baging. Tapi ia rumah cuy macigau. Rata-rata itu anak yang tua macigau. Makanya karena saya 2 bersaudara, saya kasih tahu ajiku, Aji,
Aku kawaran para tak melok telengi apa tak atau iya tele tak kau memang ni. Apa jangan sampai wasen aku teni yang macikau Andri itu tuh macikau. Pada memang lo di bola. Nasib ero nasib cengkewe dua konrong tawanan rimu. Ero dua anoremu. Ero dua konrong ikor tawanan anakmu. Mati kayak iya degaga nasib degaga. Anak mi mi. Ero kalau gue dua konrong apo ku korosi dia. Dia dua konrongi apo ku to. Mati kayak iya degaga nasib degaga. Orang masih sekolah. Mati ki. Tidak tawata. Jadi saya ingin sentil sedikit tentang apa yang ditinggalkan orang tua. Pesan sederhananya, ajak lalu tal lagi ya ruang ramparan teman-teman. Tadi jangan bertengkar dan jangan berselisih paham. Maunya dulu bersama berapa anaknya. Karena banyak yang terjadi, mudah-mudahan tidak ditendek. Kalau di negaraku Pak, anak melok make tawa warisan tidak boleh. Orang tuanya saja. Kalau pemberian boleh kayak tadi contoh. Maka saya ingin menyampaikan penyelesaian harta warisan orang tua setelah meninggal adalah mawaris dalam ilmu fikih. Tidak ada bantahannya. Itu saja jalan penyelesaiannya. Mawaris. Siapa yang berdomain di sana adalah KUA atau Kementerian Agama. Orang-orang di sana yang punya bagian ke pengadilan agama. Karena yang terjadi di lingkup desa kita itu adalah kesepakatan. Tapi pada saat kesepakatan ke semua anak itu menjadi undang-undang, menjadi keputusan mutlak yang harus diakui. Nah, sebab masih dikit. Tapi pada saat ada yang keberatan tidak berlaku itu. Contoh, Pak Kades Sabang 4 anaknya. Pada siapa? 5. Oh 5. 5 tahun ini? Sigok itu sih dia. Mentang-mentang ya sih dia aku tak pernah tamu sih ya. Cari dok. Tadi sih. Contoh Pak Kades Sabang 5 anaknya. Di waktu dia masih hidup, status harta itu pada saat diberikan kepada anaknya hadiah atau hibah. Atau hadiah. Hadiah atau hibah. Karena masih hidup. Tadi Pak Bere. Pada saat salah satu orang tua meninggal, sudah harus waris. Salah satu dari orang tua itu adalah penerimanya. Karena pada saat keduanya meninggal baru dibagi, persoalan muncul. Macoy ambil alih. Kayak mana sertifikatnya teman-teman? Iya maka tadi iya betul. Ya Randi yang kata mana? Mondor itu dicomil di mana? Belok ini sih. Rata-rata yang paling ada itulah yang pendiam. Itulah yang terima apa adanya. Apa yang dikasih dia terima. Susu gopek lagi nggak terima. Minta maaf ini bukan cerita kotor. Siapa yang dapat yang aslinya? Pertama. Yang salah paham Budi, ada motor di rumahku. Bukan itu yang saya bahas. Intinya yang ada itu selalu jadi diskriminasi kesian, dikucilkan. Padahal pembagian harta warisan orang tua dalam fikih mawaris itu sistem keadilan. Engkau kadarna. Ya roboranewe malempa makundre majujung. Pada saat dia bersuami, dia dapat suami dapat 2. Dia dapat 1 tambah 2 3. Tapi yang namanya harta Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang cukup itu. Tidak ada orang cukup. Maka mudah diucapkan yang namanya kata syukur, tapi pembuktiannya susah. Sulit. Aja nama bilang. Ibu-ibu kota mak pakiring tak pemakai bapak selalu ganti sisa sting kamu. Aku mak pakiring ibu, tapi apa kok tuh dari mana beri kamu pakiring bapak ibu itu makasih mana ibu tuh. Iya, dek nandan aku mati bro. Bapak ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan kembali, jangan harta
Dalam agama disampaikan harta itu adalah harta benda, anak itu juga bagian dari harta. Jangan sampai kita meninggal, anak ena sapa warang parat kami bawang, tapi eknan kana kiringa ki Fatihah. Boleh? Saya waktu di Galumpang, saya jemput ibu, saya buka itu kejadian yang di Makassar, yang dua anaknya itu Pak Kades, satu kebidanan, satu keperawatan, meninggal hampir bersamaan. Langsung saya buka, saya tidak tahu yang mana di wisuda, karena menurut informasi satu sudah sarjana. Di wisuda nilai tertinggi di angkatannya, disebutlah namanya. Saya tanpa terasa menangis. Magi Pak, enggak tahu kasih anakku cek diet nih. Iya, dan posisinya sekarang di Palu. Saya menangis. Langsung saya langsung saya kirim di Facebook, teman-teman Pak komen, kenapa? Saya bilang tidak, cuma rindu si gadis karena kondisi itu. Jadi 3 pesan agama yang pernah saya dengar. Nariko melok ki ero anak tak maring kalingai pada anak santri tae melok maring kalinga ero to macata ulama-ulama tak napak guru ki ajak kamu tak salah paham ki. Biasana ko ulang tahun ya nak tak terliangi kue moka si bawa lilin ya setna. Napi suruh berdoa, napi 10 lilingnya. Tiup lilin itu adalah kebiasaan, bukan kebiasaannya orang Islam. Dampet Kak Maraja. Karena pada saat berdoa baru tiup lilin, secara hakikat itu berdoa dengan dewa api. Aja nata jamir. Silakan beli kue, nasabah ulang tahun matoan ureka, tapi 3 lilin nah. Bisa juga pakai lilin karena jangan sampai bunuh lampu. Karena biasanya kalau ulang tahun jam 12 malam bunuh lampu. Baru masuk ke dalam, ajak kau ni tamak kelong salawat ki, penelong itu salawat panjang umurnya, padahal pendek umur itu sudah habis. Umur itu dari berkurang, bukan bertambah. Ini yang banyak salah paham. Dia kira bertambah umur, nah, pendek tak kurangi. Secara ibu, jadi tanya dia minta berapa yang ditandatangan di hadapan Tuhan kontraknya. Sumpah Pak Kades Sabang umurnya berapa sekarang Pak Kades? 47. 40. Baru mobil. Tambah 5. Apa 5 anaknya? Cikgu dia. Tadi lo pawas lina. Masya Allah. Pantas agar tak mau Pak. Yang tahu kita Pak. Yang tahu kita. Beda sedikit saya tadi. Iya. Maju kanan ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sini Pak, berkurang itu amat umurnya kita, bukan bertambah. Pada saat dinyanyikan, setiap tahun dinyanyikan, maka secara sugesti manusiawi maka berarti tak tahu umurku. Tapi coba putar, berkurang, pasti akan memunculkan kesadaran terhamba. Cedik meniru umur bangsanya yang 44. Labak si rumah tu si tahu berarti cedik mana? Pada cedik mana? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tanpa terasa, di mana waktu itu lama pada saat kita dituntut untuk beribadah. Contoh, pada saat bulan puasa 1 bulan itu seperti 10 tahun, betul tak? Tapi pada saat di luar bulan puasa, di luar bulan suci Ramadan, karena kita tidak dituntut untuk apa-apa, sibuk dengan kesana kemari, 1 hari itu kadang cuma dikira 6 jam. Sila lo tak boleh pasain. Tapi aseran, orang kiman nasi ibu-ibu ya, tapi 10 di 2. Angka di bapak boleh galungi boleh darah. Orang masuk sampai jalur rumah tidur 2 jam, tapi tak lusi. Pura sarai lo cuma nonton, selesai. Itu. Maka pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pesan Nabi terakhir ini Bu. Pesan Nabi, angka syaga rupana, ada beberapa macam manusia yang dikategorikan manusia terbaik. Beloki misalnya asal Nabi mau kita tahu. Yang pertama adalah manusia yang baik, terbaik menurut Rasulullah adalah panjang umurnya, bagus ibadahnya. Tanya diri kita. Panjang umurnya,
bagus ibadahnya. Nah sama angka tu rupanya tahu malam pe uburuna dale kunru. Agak maksudnya panjang umurnya tapi mau peti kasih lilino. Tapi belum tentu di akhirat dia miskin. Karena rata-rata kategori kita menurut miskin adalah harta. Tapi bisa jadi dia kaya ibadah. Kenapa? Jadi kalau dia pendek umurnya, berarti peluangnya untuk melakukan dosa juga pendek. Jadi tulis mempe di bawah kaluku, telo doang yang berarti masih tahu. Aku megal tuh kalau mempe kaluku, ngamal aku gas. Aku pergi masuk pajak, ya Allah, cepatkanlah mati orang yang selalu curi tabung gas. Barang engkau main kali ini apa aja Pak? Iya, sama dengan suami yang tidak berdengar itu Bu, bangun di subuh, di dekatnya di sembahyang. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, teriki. Saya meminta kepadamu ya Allah. Iro ambo anak eden nelok moto mandresu ma den nelok moto masuk pajasu talawawa dibuang. Pasal itu. Aku dah pernah kira pasti saya angkat si season. Ya Allah, aku deh pada belok moto puro bacaan season. Allah ikhlas kapan? Saat ini tuh. Aku deh pernah kira tak bacaan lagi kau dah curi kanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa tuh, lupa percaya lagi. Tapi Pak tak balik. Aku ibu-ibu emang ngorok ada apa? Apa rasa gitu? Di nada sungai kipah. Ras terkuat di dunia perempuan. Wisir kiri belok kanan. Nanti marah Bu, bukan kita semaksud. Di kota sana banyak. Di setelah esok peringaran ibu, kenapa kita bawa wisir kiri belok kanan? Mau kok motorku saya beli. Allahu Akbar. Terpaksa kita mengalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita memiliki umur yang panjang dan senantiasa amal ibadah kita juga bagus. Itu yang semestinya bagus. Yang kedua, jadilah manfaat di tengah-tengah masyarakat, jadilah manfaat kepada sesama. Artinya Siti rupa tahu satu orang manusia ini bermanfaat kepada orang. Nah sahabat, di dalam nasi di kampung engkau tuh tahu Pak Bu, engkau cara balik bola Pak Boti maga ini compak. Di sana nama Pak Boti itu baik itu gak tahu lawan, semua alat 1-0, 1-1. Iya. Maksudnya bermanfaat. Kalau kita tidak mampu dari segi harta mas sumba maga tenaga datang kita, ulurkan tangan. Saya tidak bisa apa-apa kasihan. Orang bawa telur ada uangnya, ada orang bawa tepung ada uangnya, ada orang bawa air minum ada uangnya. Itu ada orang beli kaki apa saya tidak ada kesian. Jadi tenaga aku juga bermanfaat. Contoh Budi, Ibu Kades, karena dari umrah Pak Kades, dia bawa pulang itu oleh-oleh rumah paci. Nah, saya bilang Pak Kades karena belum gajian kita ini, jadi tidak bersumbang air minum 10 dos. Itu jo tempat pacinya Ibu Kades kita pakai gratis. Nah, sudah dipakai gratis. Pertanyaannya, kalau CPI bagaimana Ibu Kades? Kalau CPI itu barang? Ada nasi sopong nih, berarti tidak bermanfaat. Nah sama peloi Pak ganti. Nah yang namanya manfaat ikhlas. Cipek toi kayak rogekannya atau pakai toi diterima kembali. Iya diterima kembali. Terus saya baru. Karena kenapa? Secara hakikat berpikir kita Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak ikhlas berarti tidak ada nilai manfaatnya kepada keluarga yang lain. Betul Ibu? Bu? Nah, sederhana lagi. Pakai hati kita. Saya pinjam helmnya mungkin Ibu. Kemudian pada saat saya pinjam saya simpan di parkiran. Hilang itu helm.
Apakah ibu suruh saya ganti yang baru atau carikan juga yang second? Dua opsi, dua pilihan. Tuh. Kalau yang second itu berarti pakai hati, tapi kalau yang pakai baru tidak pakai hati. 10 itu nggak pakai roh helengnya. Napa suruh ganti yang baru? Maunya akaban di bawah. Kaselengan apa lagi siapa itu gagu pakai nopo saya? Kan? Iya na tuh kau tuh bakasih. Ajak tuh sih ya rui pakai, tidak rui pakai mati timpa uai. Tadi kita tahu ini kagak gusna. Wah penghinaan itu namanya, Bapak Ibu sekalian. Kita ini bercerita hati, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bermanfaat. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada keluarga menurut Nabi. Yang mana dibilang berbuat baik? Angkatotu ambo anak atau indo anak, ada juga suami kalau turun di kota sampai hati makan warung, ikan baronang sambil berenang. Makan ikan baronang, yang ikan baronangnya itu sambil berenang. Magalok po dia baronangnya loh. Sambil berenang itu ikan. Berenang di baki. Tidak ada anaknya, tidak ada istri. Kalau saya Pak, aku tama kamu lupa kaki warung yang minta, wali banak pareu. Makan di rumah. Karena pesannya Nabi itu orang yang baik adalah orang yang mengingat dan sayang kepada keluarga. Pada Pak Kades Sabang itu aku lihat matu di penalan waktu ke nengarang itu anak. Tapi sisa nareo ada nama tuh mandiri mana? Tapi kami wabi nena. Akhirnya kayak di panang ini kayak. Tapi dikata wama Pak dua nih. Tidak sayang keluarga. Iya. Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kepada keluarga. Bagaimana sayangnya kita kepada keluarga, itulah kita orang tua. Makanya pesan orang tua saya masih ingat. Ieronasen ikona. Nanti pada saat kau nanti jadi orang tua, kau rasakan seperti apa yang kita rasakan. Betul Pak. Betul sekali. Lebih baik orang tua kita tidak beli apa-apa, yang penting anaknya beli sesuatu. Betul Bu? Jadi tidak salah orang tua dulu itu bilang, engkau pambok matu anakmu murah saya. Betul. Andaikan bisa dikasih keluar itu makanan, saya kalau cerita begini kadang langsung keluar air mata. Karena yang paling dekat sekali itu sama si gadis sama saya, minta uang sama saya, aku udah minta sama mamanya. Padahal mamanya yang gajian. ATM itu sama dia. Dia Kades. Kades tadi kayak gimana ATM tadi? Kayak gitu. Cerita. Sama bendahara. Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga adalah cinta kepada keluarga. Tadi itu contoh saja. Tidak ada suami yang begitu, paling dia beli, dia bawa pulang di rumah. Diingat keluarga di rumah. Yang keempat adalah belajar mengaji. Boleh? Yang belajar mengaji ini seperti anak-anak kita ini santri, anak-anak pondok. Yang namanya mengaji itu adalah bukan membaca Al-Quran Pak. Mengaji itu mentadaburi. Ibaca ya ayatnya, kemudian dipahami artinya, ditafsiri. Maka oh iya Pak tujuannya ya guys. Makanya dulu dengan sekarang beda itu Pak. Ya rotamatu bismillahirrahmanirrahim mega ake gunana. Ini ibaca ke 100 ini lo jadi pajapi Pak. Nah sama make makurat tepi tawi. Iya Pak. Orang tua itu kalau dia sudah tiup itu tangannya, dia kasih melengkek di perutnya anak-anak. Aku pergi bawang di bawang tinggi itu Pak. Iya. Pak aja. Nah sabak mat cerita haji kita, mat cerita riset, tahu dia kan tak buat anaknya. Iya. Maka dia mari, Jibril itu apa lah tu Pak doangan. Dia kan mak doang Nabi Muhammad, nasib manangkah, nanti nak kita Nabi Muhammad yang menyampaikan langsung kepada Allah dalam malaikat Jibril. Pada cengi. Jadi teman tempuh maka dah nak milo doang. Oh, dia apa santri? Milo doang ini kan salawat. Salawat itu. Iya.
Bapak Ibu yang saya muliakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mulai hilang Ustaz. Ini yang mulai hilang. Ya anak-anak mengaji di bawah. Maka salah satu untuk menyelamatkan anak-anak kita adalah di pondok. Siapa yang membawa anaknya ke pondok kemudian anaknya jadi habis, mahkota kedua orang tuanya di kepalanya sebagai simbol bebas masuk surga. Pertanyaannya, ada yang masuk neraka di sini? Dek nih mau weloi? Nih kamu weloi, pura ki palu sih, tak boleh sih gue samus sih. Iya, iya berapa lagi kongka ibu-ibu menenak, tapi dia tuh gak tende. Iya, itu tanda-tandanya tuh kalau ke ibu-ibu atau di mana nak capu sih nah pasti tak. Dia tuh kata ini, dia kata tadi. Kemudian aku engka ambo anak, malopui do anak nama bicu ambo anak, mana nak dia tuh? Aji tersinggung. Ya rawasa, aku mau bicu memang toh. Asal nak kena saya bicu itu kesih. Nak ada salah malu komentar tahu nak, malu kumana masih disuruh. Ini disuruh bicu mau bini, nak kena salah daripada dia. Nak kami nak tahu kadis. Ini apa yang rawasa? Bicu itu lah, bicu itu. Malu bukan ada. Manu dia nama nasi mandra kasih. Bayangkan lo di Palu, dek ini baru nanya Andre Alenaga, lajang, mana udah bakal des mandri balik lajang, nah perjalanan dinas ya, masa dek nasa nopo di mandri balik lopo, Allahu Akbar, mau lupa mau bener kan? Ukon kan apa ya ini? Sayang sama keluarga, kemudian mentadaburi Al-Quran, ini yang mulai hilang Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu tandanya kiamat sudah muncul. Hai papasan na ulama ta papasan na tamatuai angka tumatuat tu ada masanya nanti, ada waktunya nanti tanda kiamat itu nampak di hadapan kita, tapi kita pura-pura tidak tahu. Satu, banyaknya laki-laki mau jadi perempuan, nyata enggak? Banyaknya perempuan mau jadi laki-laki, nyata enggak? Sisa minum apa buat kita weh, pada nasab itu yang dihitung kita kilo. Karena mah keserita, macam tiasa mak kuliah lah. Namun lagi cantik biasa tetap mahal di Cina. Awi, agak mah keserita mak gue yang pantak naburane. Lili mak gatuk tu pada mungkin. Allahu Akbar. Maksudnya saya begini, agama sudah mengingatkan jangan terlalu berlebihan. Silahkan cantik, maksudnya silahkan bersih muka, tapi jangan pakai pakaian orang. Udin, kita kata bikin di pesta, ketemu dengan yang begini-begini, bulu matanya itu begini, pada si kupangnya. Ini bulu matanya sama apa kok? Model toki bu, ada ini gitu bapaknya. Budi, saya menyampaikan ini supaya kita sadari anak-anak kita. Karena ini adalah virus, ini adalah penyakit. Pada saat dia dari kecil, kami menyenang taburane. Tulibelo makicu, calai. Iya kok kan? Calai. Tapi aku angkat makura itu di kerumahane, calai. Maksudnya, pukul itu dalam artian dengan kasih sayang. Ada anak, dia pakai apa itu? Dia pakai apa itu? Dia pakai apa itu? Karena biarpun dia berubah tidak bisa. Yang namanya perempuan tetap dia barang pecah. Yang namanya laki-laki tetap dia pentungan. Namun aku modelnya. Makanya saya pernah cerita itu di mata siar ketika aku borani mak gaya mak kundrai. Dek no let tu dalam lempu tu ketik tiga. Nasa pak mage engkau aku mau sama makan. Iya leto, kenapa mau kamu he? Sampai gitu aku. Nah pemilik resiko nama aku. Kami lah gaya. Aku rame kok gitu. Masih ingat Dorce yang mau jadi perempuan operasi kelamin tidak ada kandungannya, cuma itu saja barang pecah di dalam, tidak ada kandungan, tidak bisa. Belok kemana? Kandungan itu Allah yang kasih. Contoh saya,
Dikasih kandungan istriku, tapi sini bawa tahu aku, saya suruh di sini. Karena kalau mau ditambah 2, bahaya. Iya, Bapak biasa melihatkan. Yang terakhir nih Pak. Yang terakhir menurut Nabi orang terbaik adalah orang yang senantiasa mengingat utangnya. Serius nih Pak, atau ya. Utangnya ada 2. Setiap orang ini ada 2 utangnya. Menurut Nabi. Tega indrena Pak. Indrena lori Allah Ta'ala. Si bawa indrena padana rupa tahu. Apa utangnya sama Allah? Tadi kembali ke awal. Bahwa salat itu adalah ikrar kita kepada Allah. Pada saat kita ditanya di dalam kandungan, sanggup moga berjame perintahku mulai moga? Iya. Sanggup kau jauhi laranganku? Iya. Jadi ini gamatu pertama yang ada kinaraka isista. Setiap orang yang membawa dirinya masuk ke dalam, paspor sudah dikasih sama kita. Di mana paspornya? Di sini dan di sini. Tapi ia mega maka daya atie maka daya otak matu pi angka mau pamangari baca. Cocok? Bunyi masjid langsung masuk ke sini. Mangari. Tapi mak dawa-dawa Pak sementara serius mak gosip tona sen. Taruh ni lalu mangari baca pi matu pi dewa pi. Sen narewa lalu isai. Masih bagus kalau ditahu salat jamaah. Maghrib di pasti jamaah masih bagus. Dan ada juga syarat akor D-nya lupa Pak, tidak dihitung dia. Apa tidak lupa? Kalau lupa boleh. Atau dalam perjalanan musafir boleh menjama. Jadi utang kepada Allah sederhananya adalah apa yang diperintahkan Allah itu adalah utang pada saat kita langgar. Yang kedua ini yang penting, sebelum orang dihantar ke pemakaman diingatkan pada saat ada utang piutang, engka tahu minreng engka irna almarhum, engka tahu minreng pak almarhum, utang piutang. Yang sering itu utangnya almarhum, tapi yang utangnya orang ke almarhum tidak ada yang sebut Pak. Jadi contoh, saya meninggal, aja Pak Kades kasih double itu. Saya meninggal, ada utangku sama Pak Kades Sabang, itu yang disebut. Siapa tahu ada utangnya Pak Jamal kepada seluruh halayak, teman-teman, sahabat, tolong hubungi keluarga. Tapi tidak pernah ada bilang utangnya orang kepada Pak Kades, kepada Pak Jamal, melapor kepada keluarga. Tidak ada. Jadi tidak ada itu. Nah, nanti meninggal juga Pak Kades, mari sebut. Ada utangnya Pak Kades. Si DC namu aku napodani benena. Maka boleh kak biasa palu. Capu bensin autoku, Pak Jamal minta duit. Contoh. Dia kan yang duit, mega duit mana ya? Contoh. Jadi utang kepada sesama. Yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, ada orang rajin pinjam tapi malas membayar. Tidak ada cendek. Indra seso dengan sudah. Ditagi pertama dia yang marah. Ditagi kedua tutup pintu. Ditagi keempat dia kasih tahu anaknya. Nah, kalau ada sebentar itu tante bilang tidak ada mama Ina. Namanya anak umur masih kecil-kecil begitu kan. Ada cik mama di dalam cuma dia bilang bilang. Malu mau sedih. Bilo mongko. Aku tamat tuh padang aman itu, tapi kalau umur yang kayak begini mana bohong? Nggak ada bohongnya. Jujur dia. Yang keseringan juga terjadi begini. Pada saat utang itu sudah sering ditagih, tidak dibayar-bayar, yang malu siapa Pak? Yang punya uang atau yang pinjam? Yang punya uang. Karena campur di sini, nah lena ini no sih. Ya satu kusiduk pagi kipas saya, mengkaji indra nasi kan? Mana nih saya masih? Kan berarti engkau biasa bermain Karena merasa kita bahwa pada saat ditagih minimal ada keluar bahasa yang tidak enak, jadi lebih baik tidak ditagih. Itu yang menghukum dia nanti, itu yang bahaya Pak. Sebenarnya kita tagih itu menyelamatkan. Jadi kalau ada karakter orang begitu, suka pinjam, janjinya banyak, tidak dibayar, kita kasih bawah nih. Bu, mau pinjam uang tak 1 juta, tapi kan tesnya di DN nah. Sudah ada dia DN-nya sudah ditahu, DN sekian.
Maksudnya, oh modelnya na ye, modelnya dindro na maluang. Makasih. Aku borane mancung hidungnya tapi mak buntu tengah, makasih. Si bola Tony Gariti aja alu pelawannya kalian aku itu. Di bahasanya teman-teman ya kak, jadi ya. Macipi-cipi matanda naing ke arah nakiwin mana nah itu. Aku meloki masa pak karakter, engkau melo malaki ya kau. Usah parki. Aku kira kagak melo ya. Bercanda. Jadi kalau ada orang karakternya sudah kita tahu daripada masalah bu, masalah bagi dia dan masalah bagi kita. Maka kalau dia datang minta tolong, tapas sureng itu aku sih juta melo nindren, talan di 100 sebu, maka ada ikhlas katanya aja di tahu aja, ada nih. Iya ikhlas, itu lebih bagus daripada kita kasih pinjam 1 juta. Campur pengalilin si tak erosi juta malu isu. Karena di mana dia pinjam? Di Silodo. Iya, disuruh kiwira kinasing iko lomay sesetalo naso. Ay, sinalo na naso puro wajaran naso ni SPP na modelo. Jadi dia sih gagak. Sesetalo be mana naso. Ay, puro malibar na bapak na. Senalotan naso. Ay, puro makabaja stay ka bapak na. Kan? Sisa na jok naso. Ay, puro makbini bapak na. Ay, aja sipa jadi makbini lakay mo. Contoh. Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita manusia yang senantiasa terbaik di tengah-tengah masyarakat. Panjang umurnya tapi mak barakah. Angka kita di tengah masyarakat nasabah kita ya kodek kigaga. Nasabah bermanfaat kita di tengah masyarakat. Angka itu tuh tahu aku dek igaga sapa. Angka tuh tahu napet coba makan mana mati. Iya, maksudnya apa? Mario tahu ya kau kai. Tapi angka tahu Mario tahu ya ternyata. Merdeka kita ini romanan nah. Kapok kumegang apa kok? Aja nasi baru kan nasi. Beitan na nasi. Aja cerita itu nasi. Padahal alien mata cerita. Nasi boleh kan nasi pura cara nasi. Mak do mana nasi tahu ya? Di sana mak kau biasa kan nasi. Alien datang kantongnya. Mana ada? Itu berongkong. Karena kenapa? Orang yang selalu begini-begini ukurannya adalah di diri, meternya ada pakai kan sama orang. Jadi meternya kenapa pakai kita padahal orang kesan tidak pakai meter cuma pakai senti. Alena meter yang pakai, madokok mata tahu tapi elektrik. Alena nanti granito. Ini tuh ketongan. Rogi kalau yo kan bukti itu analisis tahu kan masih. Tapi rata-rata orang yang parelau itu masih cek. Boleh dengar ya, rata-rata yaitu kau parelau nih masih cek. Melo iandre, melo imandre, dena melo iandre. Engkau tuh apa kau? Banyak yang bilang buka disnesi warga. Bapak Ibu yang saya muliakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga dan dirindukan oleh Nabi. Semasa hidupnya, mudah-mudahan lisannya selalu bersalawat, kuburnya diterangi, dijaga oleh malaikatnya Allah. Nasab makasih di tengah masyarakat. Mega anak apona, mudah-mudahan anak dan cucu dan menantunya selalu mengirimkan Fatihah di akhir salat sunnah atau salat fardu, maupun di saat duduk-duduk langsung diingat. Itu lebih ijabah. Itu lebih bagus. Contoh Pak, contoh. Sudah mi bawang, tapi ngerang kita mata langsung kirimkan Fatihah. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, jadi bahasa Saudi. Wakatai kiringi Fatihah tamatok kuria seni jebe. Al-Fatihah. Karo Pak. Ada Bismillah lah, itu nak mulai dari Bismillah. Karena ada perselisihan, maka dari nala Bismillah nah. Itu mato ayat tapi yang ayat terakhirnya bagi dua. Itu mata tapi tidak. Syafi'i itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Karis, kedua saudaraku jangan tersinggung, kabuk-kabuk di bawah. Dega gatongnya. Majak tomnya aku diitak peserta rasa bangka itu dah magarta. Tinte to renovasan marasiman rokok ini Karis tinte. Nah sahabat dega di Indo anak dek nama anak. Amoy do anak tok.
Iya, aku matanya kak bajang puiro galupa, pokoknya apa mula mendek foto yang apa saja letu bola, pokoknya cakap letu masyarakat. Mati kak dia mau tak kok tuh nasi dek tuh, tidak mau kak mana nak mati kak dan aku mati isimu. Letu ni pajak bisa. Aku betul. Yang foto kau tapi lepas itu 110 terlalu lampak pajak. Ya barang siapa tuh pak. Aja nih tadi baca sama si ibu boleh tak lepas itu 110 terlalu lampak pajak tuh. Iya, aku baca lah rupanya tuh pak, baca lah lain. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cawa-cawa, mudah-mudahan keluarga terhibur. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan senantiasa menjadi doa yang diijabah oleh Allah dan menjadi penerang di dalam kuburnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan ila ruh Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pesan terakhirnya, closing statement, maka dari itu macata tengerangi inreta daripada tarupa tahu dan niat tengeratoi inreta dari Allah Subhanahu wa taala. Narik koyer inrenge tahu lewajai tawajai ajak kamu dan kai mata je dilalena calur ina kuburu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa apa yang disampaikan Al Ustadz tadi. Tentu kita sama-sama masih ingat bahwa mari kita sama-sama mengisi pulsa, tapi jangan lupa kita juga memperbanyak mengisi siraman-siraman rohani yang insya Allah nantinya bisa menjadi memperbanyak amal ibadah kita untuk dibawa di hari akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya acara istirahat kepada seluruh keluarga untuk mempersiapkan al-qadarnya. Sambil beristirahat dengan hormat, kami mengundang Bapak Kades Tende untuk menyampaikan ucapan sambutan dan terima kasih kepada seluruh hadirin Bapak Ibu hadirin sekalian. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Al-Ustaz Jamaluddin SPDI atau Kepala Desa Jumapasa. Saya hormati Bapak Suhri Ishak Kepala Desa Sabang, Sarjana Hukum. Dan saya hormati Bapak Imam Masjid Aswara Desa Tinggi yang sempat tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh tamu undangan yang sempat datang memenuhi undangan daripada Bapak Hartono yang orang tuanya kemarin berpulang ke rahmatullah, berarti Bapak Abdul Samad. Selawat serta salam kita senantiasa kirimkan ke Habibah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diturunkan ke dunia ini sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Kepala Desa Jumapasang yang sempat menghadiri undangan kami. Dan tadi pagi saya disuruh telepon beliau karena kemarin saya lihat waktu adanya pelantikan Bapak Ibu Kades juga sempat dia tidak hadir, tapi tidak ada Pak Kepala Desa yang tahu Kecamatan Ganang, dia posting kakinya, posting aja ini jadi makanya Pak Kades Malangga ini karena sengaja ya Pak yang ngasih napitan ngasih kiapnya malope bisa merita Ajena. Jadi kita tanya kenapa ini beliau, dia bilang Adam yang bilang boleh ngasih ceramah mater rumah karaoke sisna lisi ngelepas sapinya. Jadi mereka tahu aku tuh ngasih aku boleh dinarisi di acara mater sih.
Jadi sekarang tahu kan kata bagara politik berarti nasa lisin lepas sampingnya. Jadi saya tidak tahu seperti apa. Jadi saya tanya tadi, bapak ini sempatkah sudah bisa jalankan dan dengan saya sudah ada di Galumpang. Jadi karena adik Marwan tadi malam dihubungi, beliau ada pergi futsal dan tadi dia bilang ada juga acara yang diisi malam ini. Jadi saya berterima kasih terhadap kedua saudara saya ini, sama-sama kepala desa, walaupun beliau ini garudanya ya sudah lama mak dundruni buluna, tapi masih bertahan juga. Mudah-mudahan 2026 ini Pak Kades Sabang masih ikut lagi, karena saya dengar-dengar 2026 beliau. Jadi saya juga berterima kasih terhadap seluruh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jadi ada pun yang perlu saya sampaikan bahwa marilah kita mengambil sedikit hikmah apa yang disampaikan tadi kepada kami ini selaku penceramah. Karena kita sebenarnya kepala desa itu sama-sama sepenanggungan istilahnya. Kalau ada orang yang masuk jadi kepala desa, masuk lagi di lingkarannya, coba-coba saja. Kalau kau mau jadi pusing, coba bisa. Jadi sama-sama pusingnya. Apalagi sekarang ini banyak sekali Pak, ada di bundesnya, ada di koperasi merah putihnya, bermacam-macam sekarang ini yang disuruh kita. Kemarin saya disuruh siapkan tanah 20 kali 30. Setelah ada saya siapkan, ada gambarnya, ternyata gambarnya ini barang 20 kali 30. Jadi saya bilang tidak cocok lagi itu Pak, karena bangunannya 20 kali 30, disuruh juga siapkan tanah 20 kali 30, jadi halamannya saya bilang tidak ada. Sampai sekarang belum juga saya ketemu dengan Pak Babinsa dengan Bapak dan Ramil. Mungkin hari Senin beliau datang. Jadi ini yang bikin semua pusing kepala desa, terutama Bundes dengan karena sudah mau akhir tahun. Sekarang Bundes belum ada yang jalan Pak. Saya tidak tahu kalau Pak Kades Pasang ini belum juga. Dan yang paling berbahaya sekarang ini adalah adanya yang menggerogoti sekarang ini narkoba Pak. Saya dengan Pak Kades Pasang ini sama-sama pada labelku. Artinya desa yang saya katanya adalah desa yang masuk zona merah, sekarang sudah masuk zona hitam karena darurat narkobanya. Tapi kita mau apakan? Yang intinya marilah kita sama-sama menjaga anak-anak kita. Kalau memang kita tahu ada, ya silakan sampaikan kepada orang tuanya supaya kita sama-sama menjaga. Jadi harapan saya, karena kita ini marilah kita sama-sama menjaga Pak. Dan yang terpenting bahwa saya perlu sampaikan juga, besok 5 desa dipanggil kerja bakti ke Tinigi. Jadi area di Ambuanata, Kumak Galungi, tepari ngerangi matu moto mele. Supaya di Mak Galung sebab kemarubai bandungannya, dek cuma berbakti, dek cuma Galung itu mana semarin nih. Mak balut bersoli ini matu Pak Kades, masa balina Mak Galung ini kita kuang. Nah, jadi saya panggil semua kita besok, terutama ini ibu-ibu. Apa aku ibu-ibu aja suruh ambu anak matu tetap joka, pasti joka. Jadi ini ambu anak taruh ke Mak Galung ini, tasuri motor milik banyak, na joka minta bakti. Aja nak podani minta titik kojolo. Mak dompeng di amal lari matu wewe, capuk di solarmu, capuk toni tenaga mak dompeng, dek menjaga galungmu. Jadi baja kepada mentreki. Saya dengar tadi biar orang yang ada di Papua Pak mau naik juga, karena dia itu mungkin aku Papua bibawan dia nama galung mana lumayan. Jadi besok harapan saya supaya kita sama-sama kita naik.
baik orang yang dari Sabang juga Pak. Saya minta kepada Pak Kadis Sabang, kalau ada masyarakatnya yang kerja sawah, silakan sampaikan supaya besok ada kerja bakti di Pinigi, karena banyak juga saya orang Sabang. Yang kedua Pak, kalau ada yang belum bayar pajaknya, silakan suruh bayar ke Tende, supaya kalau pajaknya itu lunas. Nah, Pak, saya lihat ini Pak Kadis Sabang banyak hartanya, tapi sudah sempat ada yang dia tidak tahu. Karena saya kasih tahu memang Pak, tinggal ramana ni matu kau kalau guna bota, kalau kita berpajakan merah dan lampana. Iya binatangnya nggak kita gimana, masa mau tukar guna boku mati kawan. Kami tidak pernah tahu ya. Iya. Jadi kan rencana aku mereka ganti itu, ketika ada menteri bola anak pembaik yang menteri bola ada rasa ribu ngajak ini kita ngajak kemana? Ini mana menteri apa? Ya lah pakai pajak. Apa dari semana maka kita mau tukar guna. Mati memang kak, aku melasan itu mata apa? Kita mana yang maka oh iya itu mau. Jadi aku kan ini seng. Mati kak elek kemana ada yang kita kantor supaya disemang pajaknya. Jadi itu mungkin yang saya perlu sampaikan. Yang pertama besok kita sama-sama kerja bakti di Bendungan Pinigi supaya di mana cuma jalan 5 desa itu yaitu Tende, irigasi Tende Lalos Ginunggung, Pinigi dan Kelengkangan sebelah utara. Itulah yang diairi. Jadi mungkin inilah penyampaian saya akhiri nallahi musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, itulah tadi tausiah taksiah dari Al Ustadz Bapak Jamaluddin Sarjana Pendidikan, juga sambutan dari keluarga. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan kebersamaan kita semua. Dan mewakili keluarga kami juga menyampaikan insya Allah besok kita diundang untuk baca doa yang ketiga pada pukul 15 sore besok insya Allah. Sekali lagi dengan hormat kami mengundang kepada seluruh jemaah takziah untuk bersama-sama menghadiri acara tersebut. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya acara tadi, dengan berakhirnya acara istirahat ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Abu Samit sudah tenang di sana dan husnul khatimah. Bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara takziah pada malam hari ini atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, Bapak tercinta, Bapak Abdul Samit. Mudah-mudahan insya Allah beliau husnul khotimah di sana, dan kepada seluruh jemaah Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله